Jadi Anda mau mengajar apa tadi? 6 lantai, Pak. 6 lantai ya. Ini pukul Ya, Pak. 9.40. 9.40 tambah 40, 10.20. Ya, jadi 10.20, Anda nggak usah pakai jam. Kita harus bermain terbuka aja. Nanti silahkan aja berhenti. Silahkan dimulai, tetapi 10.20 Anda sudah selesai ya. Karena Siap, nanti Pak. Bapak punya 5 menit untuk Putri untuk memberi masukan. Sekarang Ya, pas Pak. waktunya 9.40. Jadi kepada Saudara Wahyu dan juga semua teman-teman silahkan disaksikan. Kembali Wahyu, waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga. Terima kasih untuk Bapak Tarigan dan Bu Triasih. Sini saya akan melakukan per-teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk semua. Pagi, Pak. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Oke, baiklah. Oke, pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran PJOK. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada Aris. Bapak persilahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Aris. Selanjutnya, pagi hari ini hadir semua. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Habib nggak hadir? Habib main game itu, Pak. Hadir. Habib hadir, Habib. Sehat, Habib. Hadir, Pak. Masih lihat dari laptop tampilan Bapak pakai dua aplikasi, Pak. Dua perangkat, Pak. Ya. Semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kuotanya, Pak, Alhamdulillah, sehat. sudah hampir habis. Iya, tetap semangat aja ya. Oke, pada pelajaran pagi hari ini kita membahas tentang senam lantai. Ya, pada kelas 8 ini kita materinya tentang meroda dan guling lenting. Ini materinya ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Di kelas 8 ini materi kita tentang meroda dan guling lenting. Nah, di kelas 7 kemarin kan materi kita tentang guling depan dan guling belakang. Nah, di kelas 8 ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu guling belakang dan guling depan. Nah, materi senam lantai kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengertian senam lantai, sejarah senam lantai, manfaat senam lantai, gerakan beroda, dan gerakan guling lenting. Nah, sebelum masuk ke pengertian senam lantai, ada yang tahu
apa itu pengertian senam lantai? Ridwan, coba tahu apa itu pengertian senam lantai? Senam lantai, Pak ya. Ya, Senam yang berada di lantai, Pak. oh ya, bagus. Jawabannya sudah cukup bagus. Ada yang lain bisa menambahkan? Ya Pak, tambahkan Faris. Ya, silakan Faris. Ya, senam lantai adalah suatu gerakan senam yang dilakukan di atas matras. Contohnya guling ke depan dan guling ke belakang, seperti itu Pak. Ya, terima kasih ya Faris. Jawabannya cukup bagus. Oke. Di sini pengertian senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alat berupa matras. Matras berfungsi sebagai alat bantu utama yang mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atlet yang sering bersentuhan dengan lantai. Itu menurut Wikipedia. Oke, lanjut ke sejarah senam lantai. Nah, sejarah senam lantai. Senam lantai itu berasal dari Tiongkok, ya, yang awal mulanya berupa bentuk bela diri dan pengobatan. Nah, jadi kita sering nonton kan film-film kungfu. Banyak gerakan seperti salto belakang, salto depan, ya, maupun kayang. Nah, itu merupakan salah satu gerakan senam lantai, ya. Dan juga ada juga sejarah senam lantai itu berasal dari India. Nah, seperti yoga. Dalam gerakan yoga itu banyak kesamaan dengan senam lantai. Di gerakan kayang, sikap lilin, handstand, ya, itu samaannya dengan senam lantai. Nah, di Indonesia sendiri, senam lantai itu dikenalkan pada masa penjajahan Belanda. Belum masuk senam lantai, tapi senam secara umum, ya. Senam secara umum masuk ke Indonesia itu dibawa pada masa penjajahan Belanda. Nah, pada tahun 1963 barulah dibentuk Organisasi Persatuan Senam Indonesia atau Persani. Nah, lanjut ke manfaat senam lantai bagi tubuh. Dalam senam lantai, ya, manfaatnya bagi tubuh, satu, melatih kelincahan tubuh, ya. Yang kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada, ya. Jadi gerakan senam lantai itu melibatkan hampir semua organ otot tubuh, ya. Dan selanjutnya melatih lompatan, keseimbangan, dan kekuatan fisik. Lalu meluruskan tubuh yang bungkuk. Nah, di sini kan dalam gerakan senam lantai itu banyak melakukan gerakan seperti melentingkan tubuh, kayang. Nah, salah satu manfaatnya bisa meluruskan bentuk tubuh yang bungkuk. Selanjutnya, membakar lemak dalam tubuh, melatih fokus, meningkatkan kekuatan jantung, dan melancarkan sirkulasi arah darah, membantu menurunkan berat badan. Oke, itu macam-macam manfaat yang dapat kita peroleh dalam melakukan gerakan senam lantai.
Oke. Bapak mau nanya, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam gerakan senam lantai? Saya Pak. Ya, Pak. Ya, Ridwan, silakan. Apa aja? Tegak lilin Pak. Tegak lilin. Terus? Roll depan, Pak. Ada lagi stand Pak. Kayang Pak, Handstand. kayang. Ya, ini apa ini? Cuman dua Kayang itu Pak. Pak. Sudah? Ada lagi? Roll depan, Pak. Roll depan, ya. Oke. Nah, itu tadi macam-macam gerakan senam lantai ya. Nah, pada materi pagi hari ini kita fokus pada gerakan meroda dan guling lenting. Ada yang tahu apa itu gerakan meroda? Ya Pak, Ya, Paris, silakan Paris. gerakan yang menyerupai roda Pak, jadi berputar. Gerakan yang menyerupai roda, ya, bagus. Ada yang lain bisa menjelaskan lagi apa itu gerakan meroda? Oke, Bapak kasih tahu ya. Nih, gerakan meroda merupakan gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping arah gerakan dan tumpuan berat badan kita ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Berikut contohnya. Nah, jadi itu ada gambarnya, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, di situ posisi awal, berdiri sikap menyamping, arahkan kedua kaki, dibuka selebar bahu, dan kedua lengan terentang sterong atas. Ya. Terus kedua, gerakan posisi awal, sekarang lanjut ke gerakan ya. Bila gerakan diawali dengan tangan kiri, letakkan telapak tangan kiri pada matras yang diikuti kaki kanan terangkat lurus ke atas, begitupun sebaliknya. Nah, jadi kalau diawali tangan kiri terlebih dahulu menyentuh matras. Kalau tangan kanan yang diawali tangan kanan, maka tangan kanan lebih dahulu menyentuh matras. Selanjutnya untuk akhir gerakannya, berdiri sikap menyamping ke arah gerakan dengan posisi kedua kaki terbuka selebar bahu. Sikap kedua lengan terentang serong atas di samping telinga. Oke. Untuk memudahkannya, Bapak tampilkan videonya ya. Kelihatan tidak videonya? Belum, Pak. Belum ya? Belum muncul. Sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum. Belum muncul Pak. Lihat ya. Bagus. Nah, seperti itu gerakan meroda.
Nah, tadi sudah Bapak tayangkan ya videonya, video singkat tentang gerakan meroda. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerakan guling lenting. Ya. Ada yang tahu guling lenting apa? Pengertian dari gerakan guling lenting. Habib tahu apa itu gerakan guling lenting? Ada yang tahu gerakan lenting? Pengertian dari gerak guling lenting. Oke. Gerakan guling lenting merupakan gerakan melecurkan kedua kaki ke depan ke atas setelah tengkuk menempel matras dengan sumber gerakan dari pinggang. Nah, berikut adalah tahap-tahap gerakan guling lenting. Ya. Posisi awal, posisi jongkok menghadap matras, kedua telapak tangan di atas matras, pandangan ke depan. Untuk pelaksanaannya, angkat pinggul dan masukkan kepala di antara kedua lengan yang ditekuk keluar. Saat tengkuk menempel matras, lecutkan kedua kaki ke depan hingga keduanya mendarat pada matras dengan ujung telapak kaki agak rapat. Di akhir gerakan, berdiri dengan kedua kaki rapat, pinggang melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas samping telinga, pandangan ke arah depan. Ya. Seperti ini gambarnya, langkah-langkahnya. Nah, berikut videonya Bapak tampilkan. Nah, ini adalah untuk gerak guling lenting. Ya. Nah, jadi seperti itu ya bentuk geraknya. Nah, dari gerak meroda ini tadi, ada yang tahu gerak-gerak dasar sebelum gerakan meroda itu apa saja? Gerakan yang mendukung gerakan meroda. Ada yang tahu? Ya, jadi gerakan pendukung dari gerakan meroda ini adalah handstand. Ya, jadi untuk menguasai gerakan meroda, siswa harus bisa menguasai gerakan handstand. Nah, sedangkan untuk guling lenting, gerakan yang harus dikuasai yang pertama adalah gerakan guling depan. Ya. Lanjut gerakan kayang. Jadi dua gerakan itulah yang mendukung gerakan guling lenting. Ya. Paham nah ya? Paham, Pak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, guling lenting dengan kip itu beda nggak, Pak? Guling lenting dan kip. Ini siapa yang nanya?
Saya Pak Ridwan. Oh ya, Ridwan. Makasih ya Ridwan. Oke, gerakan guling lenting dan kip itu sama, ya, pada dasarnya sama, ya. Hanya beda penyebutan, ya. Terkadang juga guling lenting disebut dengan neck spring, ya. Jadi Ridwan, guling lenting dan kip itu adalah gerakan yang sama. Oh ya Pak, makasih Pak. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pak, tanya Pak. Ya, Paris. Gimana kalau misalkan kita melakukan senam lantai, terutama gerakan meroda, tapi kita itu takut Pak awalnya Pak, takut gitu. Jadi khawatir patah tulang gitu. Gimana Pak? Ya. Gerakan meroda itu, ya, seperti Bapak jelaskan tadi, sebelum melakukan gerakan meroda, kita harus menguasai gerakan handstand dulu, ya. Kalau kita siswa sudah menguasai gerakan handstand, akan timbul rasa percaya diri untuk melakukan gerakan meroda. Ya, seperti itu, Paris. Ya Pak, terima kasih. Ya. Saya Pak tanya Pak. Ya, Aris silakan. Saya kalau meroda suka pusing Pak palanya. Oh, Aris kalau gerakan meroda suka pusing? Iya Pak, sempoyongan habis meroda. Nah, Aris kalau meroda berapa kali gerakan? Langsung 2-3 kali atau sekali gerakan sudah pusing? 3 kali langsung puyeng Pak. Oh. Ya, jadi gerakan meroda itu harus ada ini, Riz. Jangan langsung dilakukan 3 kali, Riz. Jadi gerakan pertama meroda, lalu berdiri dulu, badannya di posisi siapkan lagi, stabilkan lagi, baru lanjut lagi, Riz. Kalau langsung 3 kali, ya pasti puyeng, Les. Ya? Ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Sudah ya? Sudah paham ya? Cukup Pak. Ya. Untuk selanjutnya, tugas kalian nanti Bapak kirim juga ke Google Classroom-nya atau WA-nya. Ya, tugasnya ini yang pertama, jelaskan pengertian gerakan meroda. Yang kedua, jelaskan cara melakukan gerakan meroda. 3, jelaskan pengertian guling lenting. 4, bagaimana cara melakukan guling lenting. Ya, paham ya tugasnya ya? Paham Pak. Ya, nanti Bapak share lagi di WA grupnya ya. Nah, tugas selanjutnya juga, tugas kalian di rumah, silahkan kalian cari di YouTube, ya, gerakan-gerakan meroda dan guling lenting. Nah, kalau video yang Bapak tampilkan tadi kan video yang untuk orang-orang yang sudah menguasai gerakannya, ya. Nah, silakan kalian cari gerakan meroda dan guling lenting di YouTube untuk pemula. Nah, untuk kalian belajar di rumah. Nanti setelah kalian amati videonya, kalian lakukan gerakan tersebut, ya, gerakan meroda dan gerakan guling lenting. Cukup 1 menit atau 2 menit videonya. Nanti kirim ke Bapak, ya, untuk penilaian Bapak. Paham ya? Paham Pak. Paham, ya, terima kasih. Jadi tugas pertama adalah
mencari pengertian, terus menjelaskan bagaimana cara melakukan gerakan, lalu membuat video ya dengan durasi 1 atau 2 menit. Nah, untuk tugas selanjutnya ya, nanti kalian bentuk kelompok ya. Kalian bagi 2 kelompok. Nah, silahkan amati gambar di bawah ini ya, yang Bapak share ini kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Nanti kalian, kelompok kalian diskusikan ya, tahapan apa yang paling sulit dilakukan ya. Silakan uraikan pendapat kalian ya. Jadi gerakan meroda itu tahapan-tahapan yang paling sulit menurut kalian apa ya. Nah, tugas keduanya, jelaskan kesalahan apa saja yang sering terjadi pada saat guling lunting ya. Jadi kalian diskusi kelompok, hasil diskusi kalian silahkan nanti di-share ke Bapak ya. Paham ya? Paham Pak. Ada pertanyaan? Batas waktu kumpulnya kapan Pak? Oke, untuk batas waktu kumpulnya Bapak kasih waktu sampai nanti malam ya. Ya Pak. Ya. Nanti kirim ke nomor WhatsApp Bapak ya. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup Pak. Nah, Ya. baiklah. Jadi kesimpulannya ya, senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakannya dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alat berupa matras. Ya. Manfaat-manfaat senam lantai ada salah satunya untuk membuat otot lengan, membantu menurunkan berat badan, membakar lemak, meluruskan tubuh yang bungkuk, ya, meningkatkan kekuatan jantung dan melancarkan sirkulasi aliran darah. Nah, jadi materi kita sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup pelajarannya, silahkan Ridwan untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Baik Pak. Baiklah teman-teman sekalian, untuk menutup pembelajaran pagi hari ini bersama dengan Pak Wahyu, mari kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Saudara Wahyu, barusan Anda sudah memperagakan ya bagaimana mengajar yang baik dan benar itu. Namun kritik dari Bapak ya tentunya kalau di bidang video ya, Anda kan sudah mampu menayangkan video. Tinggal
menciptakan video yang bermutu. Jadi kita bukan artinya mencari hanya sensasi sedikit. Boleh kita tayangkan sedikit, tetapi kita punya modal besar. Jadi isi video saudara itu mestinya juga ada yang namanya peragaan-peragaan dari guru ya. Nah, apakah namanya tahap awal, apa nanti tahap cara melakukan, lalu ada gerak akhir. Itu harus diperagakan dulu oleh gurunya. Mestinya di video itu ada peragaan guru. Jadi guru itu kan model, sebagai model. Kita itu kan sebagai model. Maka walaupun kita udah umpamanya bekarat, udah tua ya, tetapi kita harus berani. Seperti pernah Bapak tayangkan bagaimana Bapak melakukan pola pukulan konsep Tony Grace, shuttlecock bergantung. Kan pernah Bapak kirim ke kalian. Nah, ini kan tidak ubahnya seperti itu. Nah, jadi video Anda itu sebaiknya memang yang pertama ada di sana penjelasan-penjelasan dari seorang guru tahap awal. Ya, jadi namanya meroda kan ada tahap awal. Bagaimana posisi tangan, posisi kaki, pakai berapa hitungan. Hitungan pertama apa yang dilakukan, hitungan dua apa yang dilakukan. Hitungan 3, oke, hitungan 4, hitungannya sampai berapa. Nah, lalu sikap tangan setelah hitungan kelima bagaimana. Dan selanjutnya hitungan 6, 7, 8 mungkin nggak berputar kan ya. Lalu mendaratnya gimana? Itu maksud Bapak mestinya disampaikan secara gerak lambat. Itu yang namanya gerak kalau umpamanya materinya sulit kan dipotong-potong. Jadi teknik teori bagian. Jadi kalau dia gerak lambat itu kan kita akan melihat namanya teori bagiannya. Dipotong-potong dia. Makanya harus kita menyampaikan konsep gerak lambatnya. Baru ada teori menyeluruh, konsep menyeluruh, gerak lanjut gitu loh. Jadi yang namanya awalan sampai akhiran udah disambung. Nah, itu teori menyeluruh. Tadi yang Anda lakukan itu, anak melakukan roll itu, ataupun baling-baling, atau meroda, baling-baling meroda ya, sama itu ya. Itu kan gerak menyeluruh itu yuk. Gerak menyeluruh. Jadi kalau gerak menyeluruh, selalu saja kita kesulitan, anak-anak kesulitan. Jadi kalau bisa, memang video itu harus dirancang sebaik-baiknya. Bagaimana guru memperagakan yang namanya pertama sekali. Lalu langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Pelan-pelan. Baru dilanjutkan nanti gerak menyeluruh. Setelah itu bisa kita gunakan orang coba. Setelah kita memperagakan, kita pilih orang coba. Salah satu murid, salah satu siswa, yang menurut kita juga sudah di atas rata-rata, bisa kita pilih untuk memperagakan yang kedua. Setelah itu, baru dilakukan bisa secara massal, secara kelompok. Bisa 5 orang sekaligus, 5 orang sekaligus. Nah, itu yang tidak tertata kelola oleh Wahyu. Jadi bagaimana mencoba berlatih secara individu, bagaimana berlatih, ya kan ya, belajar secara kelompok. Karena pembelajaran ini kita kan ingin efektif. Karena kalau satu-satu yang melakukan role, jumlah murid 40 kapan selesai? Akhirnya melakukan role kan kesempatan hanya sedikit yuk. Tetapi kalau kita terapkan 5, apalagi 10 sekali melakukan, memang di sini kita membutuh ruang yang luas. Ruangan yang luas, lapangan yang luas. Nah, maka praktek lapangan kadang-kadang sangat memiliki faktor utama yaitu lapangan ya, prasarana. Ya kalau lapangannya luas, gedungnya luas, itu kita bisa lakukan konsep yang namanya gerak secara kelompok atau gerak secara massal.
Mula pertama secara individu, tapi untuk menggilir semua supaya punya kesempatan yang banyak, ya kita lakukan secara banyak-banyak gitu, 55, 88, 10-10 gitu yuk. Itu Iya, Pak. namanya apa namanya? Itu namanya strategi pembelajaran. Hanya itu saja, dari yang lain-lain itu nggak ada apa-apa. Bapak lihat Anda ini udah berani gitu aja. Tapi seperti ini sebenarnya sosok yang mau kita cari. Bagaimana video pembelajaran itu tampak benar dia. Bagaimana guru memperagakan, menjelaskan, diikut oleh muridnya, dilakukan latihan berulang-ulang oleh siswanya, gitu loh. Nah, jadi video itu tidak hanya satu foto doang. Ya, jadi video pembelajaran Anda direvisi lagi ya, diperbanyak lah gaya-gayanya ya, gaya-gaya. Peragaan gurunya sama sekali kan nggak ada. Anda harus peragakan itu. Jangan-jangan Iya, Anda Pak. nggak bisa roll, bisa nggak? Bisa nggak Anda baling-baling? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi guru PJOK itu harus sombong loh, harus sombong. Berani mau memamerkan bahwa betul-betul alumni olahraga. Ini udah standar guru olahraga, sudah lulus sertifikasi, bisa melakukan meroda gitu loh. Jadi jangan Pak Tarigan, aku cari YouTube-nya, enak amat cari YouTube, bikin sendiri. Iya kan? Ya, Pak. Bapak juga cari di YouTube itu banyak benar. Tapi Bapak kan sangat bangga kalau itu ciptaan Anda gitu. Ya kan, apa yang Anda lakukan di sekolah dasar, apa yang Anda lakukan di sekolah SLTP, SLTA itu. Kalau hanya kita mengandalkan apa yang ada di Google, kita bikin sendiri. Jadi Wahyu ini yang agak-agak lumayan nih. Tapi ya itu ya Yo, nanti kalau udah UKIN, bagus bikin videonya ya, itu. Jadi Anda nanti kalaupun mengajar luring, itu video udah siap. Tapi kan Anda mengajar luring bisa dibuat video baru, rekaman baru. Mungkin disuruh Anda ngerekam nanti. Sambil Anda ngajar, direkam, silakan. Nah, jadi video Wahyu tadi, teman-teman semua, itu sebagai contoh ya, bahwa saudara Wahyu udah berani membuat video. Cuma Bapak kan nggak tahu juga, itu nyari di mana, itu anak siapa. Tuh. Dari YouTube Bapak juga, Pak. Peragaan pertama itu, ini Wahyu pakai training, betul-betul sosok guru pendas, gitu loh. Oh, selanjutnya muncul muridnya, baru Bapak percaya loh. Iya, Pak. Kalau Bapak bukan mempermalukan, bukan. Ini malah Wahyu sangat baik untuk dijadikan contoh supaya besok-besok jangan mengandalkan ambil dari YouTube. Bikin sendiri, bikin YouTube sendiri. Memang kalau membuat video pembelajaran kan dibuat di YouTube. Tapi jangan ambil video YouTube orang. Kita punya YouTube sendiri, gitu. Kalau Wahyu ukurannya udah ada, kecil. Harganya nggak berharga, kualitasnya belum berkualitas. Tapi dibandingkan yang lain, Wahyu terbaik gitu aja. Kalau yang lain dapat 4, Wahyu dapat 6. Paling ini yang bisa kami berikan bimbingan kepada kalian. Di luar daripada itu, mungkin besok kan kita bisa diskusi lagi. Kita bisa menelanjangi Anda ya. Ini kami dengan Bu Tri menelanjangi Anda hari ini. Nggak ada urusan. Pokoknya ditelanjangi kalian hari ini. Bu Tri, itu aja dari saya Bu Tri. Silakan Bu Tri, kasih masukan Bu. Monggo. Ya Pak, terima kasih atas. Secara garis besar saya sudah setuju apa yang ditampilkan Wahyu pada hari ini. Kemudian untuk yang lainnya saya juga setuju sama Pak Tarigan. Kalau video itu video real yang ditampilkan. Kalau tadi kan yang ditampilkan video dari YouTube ta. Iya, Bu. Sudah bagus ya, sudah bagus juga sih gerakannya, bisa agak lambat, bisa dipahami. Untuk kedepannya saya mengharapkan juga kalau video yang ditampilkan ada video realnya ya. Siap, Bu. Itu aja, ya itu aja sih. Yang lainnya sudah bagus menurut saya. Terima kasih. Oke Bu, ya baik ya. Jadi Pak Tarigan sama Bu Tri kompak loh, sama memang. Baik ya Bu ya, memang
Kita puji nggak apa-apa, Wahyu kita puji, ya memang begitu, baik kita omong baik loh Bu. Iya, hasilnya memang begitu ya Pak ya. Ya, maksud kita juga seperti ini, harus ada keberanian. Ini kan nanti menjadi kebanggaan kita semua. Kita bukan mengejar nilai-nilai kalau menurut Bapak. Nilai itu gampang, apa nilai gampang? Tinggal cespleng